Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apa kabar semuanya? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan zahir batin kepada kita semuanya sehingga kita bisa belajar bersama kembali eh, dalam pelajaran fikih kelas 10 yang hari ini kita akan belajar bersama tentang muamalah perserikatan. Nah, eh, tentang muamalah perserikatan ada beberapa hal yang nanti akan kita pelajari bersama. Kita akan menuju tentang kompetensi dasarnya. Ini ada poin yang 3.8 menganalisis ketentuan muamalah tentang musakoh, muzaro'ah, mudorobah, murabahah, syirkah, suf'ah, wakalah, sulh, daman, dan juga kafalah. Nanti pembahasan kita akan berkaitan dengan beberapa hal ini. Jadi kita akan menuju ke poin langsung kepada musakoh. Sebenarnya musakoh ini apa sih? Ini adalah salah satu bentuk perserikatan atau kerjasama yang ini merupakan ini ya. Kita akan bahas pada poin ini adalah ada pengertian, hukumnya, dan rukunnya seperti apa. Nah, musakoh sendiri itu apa? Musakoh adalah kerjasama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama dan perjanjian itu disebutkan dalam akad. Ini kaitannya dengan lahan yang digarap oleh seseorang yang jadi bentuk kerjasamanya ini antara seseorang yang menjadi pemilik kebun dan juga penggarapnya. Seperti yang terjadi di masyarakat kita pada umumnya, ini kan rata-rata tidak bisa untuk mengelola sendiri. Kadang kan dia punya lahan, dia juga bekerja di tempat lain, maka dia tidak akan mungkin untuk menanami atau menggarap lahan tersebut. Maka ini menjadi bagian dari sebuah kerjasama yang dinamakan musakoh. Jadi ini berkaitan dengan ini ya. Jadi memang harus disebutkan dalam akadnya itu. Nah, hukum musakoh sendiri ini hukumnya adalah mubah. Nah, sebagaimana sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ani bani Umar anan Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam amala ahlal Khaybara bisyarti ma yakhruju minha min samarin au zar'in rawahu Muslim. Jadi dari Ibnu Umar, ini sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaybar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilannya, baik dari buah-buahan ataupun hasil per tahun atau palawija. Nah, jika ada orang kaya ini memiliki sebidang kebun yang di dalamnya terdapat pepohonan seperti kurma dan anggur, dan orang tersebut tidak mampu mengairi atau merawat pohon-pohon kurma dan anggur tersebut karena adanya suatu halangan. Taruh misalnya dia bekerja di tempat lain, dia berada di tempat lain, tidak berada di lokasi tersebut. Nah, ini diperbolehkan untuk melakukan akad dengan seseorang yang mau merawat, mengairi, posisinya ini kebun ya, saya bilang ini kebun ya. Dan bagi masing-masing keduanya mendapatkan bagian dari hasilnya. Nah, bagian dari hasil itu nanti akan tercatat di mana? Ya di dalam akadnya tadi tercatat jelas atau mungkin menjadi bagian akadnya seperti apa nanti akan menjadi bagian kesepakatan dari kedua belah pihak, baik yang menanami ataupun yang jadi pemilik lahannya. Nah, kita akan menuju kepada rukun musakoh. Nah, karena ini arahnya adalah perkebunan ya. Jadi yang pertama yang menjadi rukun musakoh ini adalah pemilik dan penggarap kebun. Jadi kedua belah pihak ini harus ada. Tidak mungkin salah satu menjadi bagian ada tapi yang lainnya nggak ada kan nggak mungkin juga mengerjakannya. Terus kemudian yang kedua adalah pekerjaan dengan ketentuan yang jelas baik waktu, jenis, dan sifatnya. Kemudian yang ketiga adalah hasil yang diperoleh ini bisa berupa buah, daunnya, kayu, atau yang lainnya. Nah, kalau buah ini hendaknya ditentukan bagian masing-masing yang punya kebun dan tukang kebun. Misalnya bisa jadi akadnya disebutkan setengah, kemudian bisa jadi sepertiga, atau berapa saja asal berdasarkan kesepakatan keduanya pada waktu akad.
Jadi ini harus benar-benar disepakati bersama. Kira-kira nanti saya nggarap kebunmu, nanti kalau ini berbuah, nanti saya dapat berapa. Itu harus benar-benar disepakati dalam akadnya begitu. Yang keempat ini adalah akadnya, yaitu perjanjian atau ijab kabul baik berbentuk perkataan maupun tulisan. Dan sekarang kan rata-rata juga perkataan aja cukup biasanya. Nah, tapi rata-rata juga pakai tulisan itu juga boleh. Kemudian yang selanjutnya adalah muzaraah dan mukhabarah. Nah, apa sih sebenarnya muzaraah dan mukhabarah tersebut? Nah, muzaraah ini adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, sedangkan benihnya dari penggarap. Jadi ini kegiatan ini yang sering kita perhatikan di kehidupan sehari-hari. Misalnya orang nanami padi nanam padi, nanam jagung, kacang, kedelai dan sebagainya ini. Nah, ini kalau muzaraah ini maka benihnya itu dari orang yang menggarap lahan tersebut. Nah, ini jadi kenapa kok ini benihnya dari penggarap? Nah, ini yang benihnya ini relatif murah dan ini kan ada di sekitar kita. Jadi kalau misalnya padi ini kan bisa didapat jagung, kacang, kedelai dan yang lainnya. Yang kedua, ini adalah mukhabarah. Mukhabarah ini apa sih? Mukhabarah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap sedangkan benihnya dari yang punya tanah. Nah, yang muzaraah ini adalah yang dari yang garap lahannya, yang mukhabarah ini adalah yang punya lahannya. Nah, pada umumnya kerjasama mukhabarah ini dilakukan pada tanaman yang benihnya cukup mahal, cengkeh, pala, vanili, dan yang lainnya. Nah, namun juga tidak tertutup kemungkinan lah tanaman yang benihnya relatif murah pun dilakukan bekerjasama dengan mukhabarah. Jadi ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa benihnya padi, jagung, kacang kedelai ini dari yang pemilik lahan ataupun ini juga dari sebaliknya, ini tidak menutup kemungkinan. Cuman istilahnya kalau muzaraah ini benihnya dari penggarap, kalau mukhabarah itu benihnya dari yang punya lahan. Kemudian hukumnya mukhabarah dan muzaraah ini bagaimana? Hukumnya mukhabarah dan muzaraah adalah boleh sebagaimana hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ani Bani Umar anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amala ahla Khaybar bishtari ma yakhruju minha min samrin au zara'in. Jadi sesungguhnya Nabi telah memberikan kebun kepada penduduk Khaybar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan baik dari buah-buahan maupun dari hasil yang per tahun tadi berupa palawija tadi. Ini sama dengan hadisnya tadi ya, rawahu Muslim. Nah, dalam kaitannya hukum tersebut jumhur ulama ini membolehkan akad musaqah, muzaraah dan mukhabarah karena selain berdasarkan praktek Nabi, juga praktek sahabat Nabi yang biasa melakukan akad bagi hasil tanaman. Nah, juga karena akad ini menguntungkan kedua belah pihak, ya kan? Jadi kalau misalnya orang yang dia itu orang penggarap, rata-rata mereka tidak punya lahan, mereka tidak punya pekerjaan. Nah, akhirnya mereka melakukan menggarap tanahnya orang yang punya lahan, maka mereka akan mendapatkan penghasilan. Begitu juga orang yang punya lahan, mereka tidak punya waktu untuk menggarapnya, mereka tidak punya tenaga untuk menggarapnya, tetapi ada yang mengerjakan dan mereka menerima hasilnya. Makanya ada simbiosis mutualisme dari kedua belah pihak tadi. Nah, menguntungkan ya ini tadi. Nah, sedangkan orang yang mempunyai keahlian dalam mengolah lahan, ya ini tadi sudah saya sampaikan itu tadi. Kemudian adapun persamaan dan perbedaan antara musaqah, muzaraah dan mukhabarah ini yaitu persamaannya ketiga-tiganya merupakan akad atau perjanjian. Sedangkan perbedaannya adalah di dalam musaqah tanamannya sudah ada, tetapi memerlukan tenaga kerja yang memeliharanya. Ya, kebun ini misalnya sudah ada tanaman kurmanya, sudah ada tanaman rambutan, mangga, dan yang lainnya, tapi butuh digarap, kayak gitu. Kalau muzaraah, tanaman di tanah belum ada, tanahnya masih harus digarap dulu oleh penggarapnya, namun benihnya dari orang yang menggarap. Sedangkan mukhabarah, tanamannya belum ada, tanahnya masih harus digarap dulu oleh penggarapnya, namun benihnya dari pemilik tanah. Itu tadi perbedaan dan juga persamaannya ya. Kemudian kita akan menuju ke mudharabah. Apa sih sebenarnya mudharabah ini? Mudharabah itu kita akan menuju kepada pengertiannya, rukunnya, dan macam-macam mudharabah tadi. Nah, mudharabah ini adalah suatu bentuk kerjasama perniagaan di mana si pemilik modal ini menyetorkan modalnya kepada pengelola dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Sedangkan jika mengalami kerugian akan ditanggung oleh si pemilik modalnya.
Nah, rukunnya mudharabah yang pertama adalah adanya pemilik modal dan mudharib. Kemudian adanya modal, kerja, dan keuntungan. Yang ketiga adalah yang paling penting dan paling di mana-mana rukun itu selalu ada adalah sigotnya, yaitu ijab dan qabulnya bagaimana. Nah, macam-macam mudharabah. Mudharabah ada dua jenis. Yang pertama adalah mudharabah mutlaqah, yang artinya adalah di mana pemilik modal yang sohibul malnya tadi memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola atau mudharib untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun, pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktek kebiasaan usaha normal yang sehat. Sedangkan yang mudharabah muqayyadah adalah pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam menggunakan dana tersebut dalam jangka waktu, tempat, jenis, dan usaha dan yang lainnya. Jadi ada dua jenis ini memang sedikit berbeda ya. Tapi kalau misalnya yang mutlaqah ya sepenuhnya lah pengelola sepenuhnya bertanggung jawab untuk pengelolaan. Saya punya uang sekian, kelolanan kayak gitu misalnya. Kalau yang muqayyadah ini, kalau misalnya saya punya uang sekian, nanti saya pengen kamu usaha ini, dan sebagainya, tapi sudah ditentukan semuanya kayak begitu. Nah, kita akan menuju ke poin selanjutnya adalah murabahah. Murabahah itu apa sih? Murabahah itu adalah transaksi penjualan barang dengan menggunakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal yang membedakan murabahah dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh. Nah, kemudian ketentuan murabahah ini bagaimana? Yang pertama, jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki atau hak kepemilikan telah berada di tangan penjual. Yang kedua, adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal harga pembeli ya, dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli. Yang ketiga, adanya informasi yang jelas tentang hubungan baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah murabahah. Yang keempat, dalam sistem murabahah, penjual boleh menentukan syarat kepada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang. Tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan. Yang kelima, transaksi. Mohon maaf. Yang kelima, transaksi yang pertama antara penjual dan pembeli ya haruslah sah. Jika tidak sah, maka tidak boleh jual beli secara murabahah. Nah, antara pembeli pertama dan yang menjadi penjual kedua dengan pembeli yang murabahah tadi. Sekarang kita akan menuju kepada syirkah. Apa sih sebenarnya syirkah itu? Syirkah itu menurut bahasa adalah persekutuan, kerjasama atau bersama-sama lah. Jadi kayak perusahaan-perusahaan gede itu kayak PT, CV, koperasi dan sebagainya itu bisa dinamai. Cuma nanti ada sisi perbedaan di situ. Nah, menurut istilah, syirkah adalah suatu akad dalam bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang modal atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Syirkah atau kerjasama ini sangat baik dilakukan karena sangat banyak manfaatnya, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Nah, kerjasama itu ada sifatnya antar pribadi, antar grup, bahkan antar negara. Dalam kehidupan masyarakat, senantiasa terjadi kerjasama didorong oleh keinginan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan keuntungan bersama. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, kemudian macam-macam syirkah. Nah, syirkah itu juga ada macam-macamnya. Yang pertama adalah syirkah inan. Apa sih yang dinamakan dengan syirkah inan itu? Syirkah inan itu adalah syirkah akad kerjasama dalam bidang permodalan sehingga terkumpul sejumlah modal yang memadai untuk diniagakan supaya mendapatkan keuntungan. Sebagaimana sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qala Allah Taala, Innallaha yaqulu ana salisus syarikaini ma lam yakhun ahaduhuma sahibuhu fa idza khanahu kharajtu min bainihima. Rawahu Abu Dawud wa sahahu Hakam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama seseorang di antaranya tidak mengkhianati yang lainnya.
Maka apabila berkhianat salah seorang di antara keduanya, saya keluar dari persyaratan itu. Rawahu Abu Dawud dan Hakim mensahihkannya. Sebagian fuqaha terutama fuqaha Irak berpendapat bahwa syirkah dagang ini disebut juga dengan kirot gitu. Kemudian yang kedua adalah syirkah a'mal, serikat kerja, syirkah abdan. Syirkah a'mal ini adalah suatu bentuk kerjasama dua orang atau lebih yang bergerak dalam bidang jasa atau pelayanan pekerjaan dan keuntungan dibagi menurut kesepakatan. Contohnya ini yang syirkah a'mal ini adalah CV, NP, firma, koperasi, dan yang lainnya. Nah, yang ketiga adalah syirkah muafadah. Syirkah muafadah ini adalah kontrak kerjasama dua orang atau lebih dengan syarat kesamaan modal, kerja, tanggung jawab, beban hutang, dan kesamaan laba yang didapat. Yang keempat adalah syirkah wujuh atau disebut sebagai syirkah keahlian. Nah, syirkah wujuh ini adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi baik serta ahli dalam bisnis. Kemudian rukun dan syarat syirkah. Rukunnya syirkah itu yang pertama adalah anggota yang bersyirikat dengan syarat balik, berakal sehat atas kehendak sendiri dan balik. Berakal sehat atas kehendak sendiri dan mengetahui pokok-pokok perjanjian. Yang kedua, pokok-pokok perjanjiannya. Jadi harus ada pokok-pokok perjanjiannya yang terdiri dari syaratnya harus modal pokok yang dioperasikan harus jelas. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga harus jelas. Yang disyarikatkan itu, yang disyarikat kerjakan itu atau objeknya itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Yang ketiga, ini adalah sigotnya. Dengan syarat akad kerjasama harus jelas sesuai dengan perjanjian. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Maaf tadi ada satu slide yang keliru begitu. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan lagi untuk untuk bisa bersama lagi di materi berikutnya. Mudah-mudahan manfaat apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Allahumma fiqh lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.